Genealogi. Malik bin Wahib bin Ishaq Al-Qurshi Az-Zuhri Al-Makki Al-Madani adalah nama asli dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan nasabnya yang mulia dari ayahnya Malik, berlanjut ke Malik bin Wahib bin Abdul Manaf bin Surrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah nama dari keturunan Sa'ad bin Abi Waqqas yang berasal dari kabilah Bani Zurrah dari suku Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah paman Rasulullah SAW dari garis pihak ibu. Ibunya adalah Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihar bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Wahib bin Manaf adalah paman Sayyidah Aminah, ibunda dari Rasulullah SAW, dan Abdi Manaf adalah buyut dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Bapak dari Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas lahir di Makkah. Meski berasal dari Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas sangat benci pada agama dan cara hidup yang dianut masyarakat di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas membenci praktik penyembahan berhala yang membudaya di Makkah saat itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pada pembahasan di atas dikenal sebagai paman Rasulullah dari pihak ibu. Ketika Rasulullah melihatnya, Rasulullah merasa bangga kepada Sa'ad bin Abi Waqqas karena keberanian, kekuatan, dan kesungguhan imannya. Maka Rasulullah bersabda, "Ini adalah pamanku, silakan seseorang memamerkan pamannya." Hadis riwayat Tirmizi. Latar belakang keagamaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah manusia yang kemampuannya paling mulia, paling sebentar masanya. Sa'ad bin Abi Waqqas bagi rakyatnya laksana seorang ibu yang sangat baik, selalu beruntung, dan selalu dikaruniai keberuntungan. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari 10 sahabat yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Adapun orang yang mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memeluk Islam adalah Abu Bakar. Dalam 10 sahabat itu, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang ketiga yang masuk Islam. Suatu hari dalam hidupnya, Sa'ad bin Abi Waqqas didatangi sosok Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang ramah. Abu Bakar mengajak Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Nabi Muhammad di sebuah perbukitan dekat Makkah. Pertemuan itu mengesankan Sa'ad bin Abi Waqqas yang saat itu baru berusia 17 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas pun segera menerima undangan Nabi Muhammad SAW untuk menjadi salah satu penganut ajaran Islam yang dibawanya. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian menjadi as-sabiqunal awwalun, salah satu sahabat yang pertama masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan sendiri awal Islamnya sebagai berikut. 3 hari sebelum masuk Islam, saya bermimpi, seolah-olah saya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Ketika saya berada di tengah kedalaman air, tiba-tiba saya melihat cahaya bulan. Lalu saya mengikuti cahaya itu. Kemudian saya melihat beberapa orang sudah mendahului saya ke arah cahaya tersebut. Saya melihat Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu saya bertanya kepada mereka, sejak kapan mereka di situ? Mereka menjawab belum lama. Sementara itu terbetik pula kabar bahwa Zaid bin Harithah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq telah masuk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pun gembira mendengar kabar bahwa Rasulullah menyuruh manusia kepada Islam secara sembunyi-sembunyi. Lalu aku menemuinya di Ajyad, jalan di Bukit Ajyad. Saat itu, beliau usai mendirikan sholat asar. Lalu aku berkata, "Kepada apa engkau seru?" Beliau menjawab, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan sesungguhnya aku utusan Allah." Dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi selain Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad utusan Allah." Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk seorang kesatria berkuda Arab dan sosok muslim yang paling berani, dan pahlawan pemberani ini disebut prajurit berkuda Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas tumbuh dalam lingkungan para prajurit berkuda berpengalaman dengan berbagai peperangan. Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi prajurit berkuda Rasulullah dan seorang pembela Islam dalam kondisi sekeras apapun. Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti perjalanan perjuangan Rasulullah dengan menunggangi kuda bersama para prajurit berkuda madrasah kenabian dan ikut terlibat dalam syariah batalion. Di masa-masa awal sejarah Islam, kaum muslimin mengungsi ke bukit jika hendak menunaikan sholat. Kaum Quraisy selalu menghalangi mereka beribadah. Saat tengah sholat, sekelompok kaum Quraisy mengganggu dengan saling melemparkan lelucon kasar. Karena kesal dan tidak tahan, Sa'ad bin Abi Waqqas yang memukul salah satu orang Quraisy dengan tulang unta sehingga melukainya. Ini menjadi darah pertama yang tumpah akibat konflik antara umat Islam dengan orang kafir. Konflik yang kemudian semakin hebat dan menjadi batu ujian keimanan dan kesabaran umat Islam. Setelah peristiwa itu, Rasulullah meminta para sahabat agar lebih tenang dan bersabar menghadapi orang Quraisy.
seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Quran Surat Al-Muzammil ayat 10. Cukup lama kaum muslimin menahan diri. Baru beberapa dekade kemudian, umat Islam diperkenankan melakukan perlawanan fisik kepada para orang kafir. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai dua senjata yang sangat ampuh, yaitu panah dan doanya. Jika Sa'ad bin Abi Waqqas memanah musuh dalam peperangan, dapat dipastikan pasti mengenai sasarannya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, siapa yang menembakkan panah sampai ke sasaran dalam jihad di jalan Allah, maka ia memperoleh 1 derajat di surga. Di area generasi pertama, nama Sa'ad bin Abi Waqqas bersinar dan dicatat dengan huruf cemerlang. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang berani melemparkan anak panahnya di jalan Allah. Penghargaan yang diletakkan di dada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga memperoleh suatu keistimewaan karena Sa'ad bin Abi Waqqas telah melihat 2 lelaki berpakaian putih di samping kanan dan kiri Rasulullah SAW, yaitu bertempur dengan sengit yang belum pernah dilihat seumur hidupnya. Keduanya adalah Jibril dan Mikail. Sa'ad bin Abi Waqqas mendapat derajat yang sangat tinggi dalam keimanan, sehingga terkenal dengan sebutan mustajab ad-da'wah, orang yang doanya selalu dikabulkan. Doanya sangat ditakuti, namun juga sangat diharapkan oleh semua orang. Keutamaan, kemuliaan, dan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas yang lainnya adalah menghindarkan diri dari perselisihan yang terjadi antar manusia. Pasca terbunuhnya Utsman bin Affan, bahkan ia berpesan kepada keluarganya untuk tidak mengabarkan apapun berita mengenai orang-orang hingga umat bersatu di bawah satuan iman. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu tokoh zuhud, perihal meninggalkan keduniawian, yang telah mengetahui makna qanaah, rasa puas. Karena itu, mereka berpaling dari dunia. Sa'ad bin Abi Waqqas mempunyai banyak sifat mulia yang telah dibuktikannya. Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah dengan bangga menyebutkan sifat-sifat mulianya itu kecuali 2 hal yang istimewa. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang melemparkan tumbak di jalan Allah dan orang pertama pula yang terkena olehnya. Kedua, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan satu-satunya orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW dengan jaminan kedua orang tua beliau. Dalam kitab Mughazi Al-Waqidi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Panahlah, tebusanmu adalah ibu dan bapakku." Lalu aku mencabut sebuah anak panah yang tidak memiliki mata. Kemudian panahku mengenai wajah dari Hibban al-Arikah, hingga ia jatuh dan terbuka auratnya. Hingga Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Dan kemudian beliau berkata, "Saat telah berhasil menaklukkannya, Allah telah mengabulkan dan mengarahkan bidikanmu." Di dalam masalah kasih sayang, kepatuhan, dan ketaatan kepada ibunya, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak perlu diragukan lagi. Kasih sayang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu, yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa. Dengan penuh kelembutan dari berbagai pengorbanan yang dilakukannya, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa berita tentang diutusnya Muhammad sebagai Rasul Allah. Seruan itu mengetuk kalbu Sa'ad bin Abi Waqqas menemui Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika masuk Islam, beliau sempat ditentang oleh ibunya. Dengan mengetahui bahwa anak yang dicintainya telah masuk agama Islam, maka ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibunya mengancam untuk mogok makan dan menyuruh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meninggalkan agama Islam. Akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas menolak keinginan ibunya. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap memeluk agama Islam dan tidak meninggalkan agamanya. Saat melihat hal ini, ibunya pun kembali makan. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Allah mengabadikan peristiwa yang dialami Sa'ad bin Abi Waqqas dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 14. "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Luqman ayat 15. Dan ada lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang orang tua dan anaknya. "Dan kami wajibkan manusia berbuat kebaikan kepada 2 orang ibu bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu,
Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Kepatuhan dan ketaatan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya cukup pada hal-hal yang baik. Adapun dalam hal yang tidak baik, Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengikutinya. Akhir riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat memimpin perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas sedang sakit. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul yang sangat menyiksa, yang berpecahan setiap kali tubuhnya ternyak di atas kudanya. Namun, meskipun sekujur tubuhnya berlumuran darah akibat bisul-bisul yang berpecahan, Sa'ad bin Abi Waqqas tetap bersemangat memimpin pasukannya. Meski sakit mendarahnya, dia tetap meneriakkan aba-aba dan takbir penggugah semangat dengan lantang sehingga pasukannya terus bertempur dengan semangat juang yang gigih. Kehidupan Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kehidupan pekerjaan yang terus-menerus dalam keridhaan Allah sampai dengan cahaya Allah. Hidup bahagia dan lurus di bawah bayangan Khulafaur Rasyidin. Dan kehidupannya membentang hingga kekhalifahan era Muawiyah. Masalah-masalah sebelum kewafatan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat sebagai Amir Gubernur wilayah Irak. Ia mulai membangun dan merekonstruksi sumber daya manusia. Ia melukis kota Kufah dan hukum Islam diumumkan serta dilaksanakan di daerah yang luas itu. Suatu hari, ada fitnah yang dicapkan tabiat pemberontak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah salat dengan benar. Fitnah tersebut dianggap masalah yang besar oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah terjadinya fitnah besar yang dianggap Sa'ad bin Abi Waqqas, ia memencilkan diri. Bahkan, ia memerintahkan kepada seluruh keluarga dan anak-anaknya agar tidak memberitahukan tentang apa yang terjadi saat itu. Adapun kisah kewafatan Sa'ad bin Abi Waqqas, menurut riwayat yang sahih, pada tahun 55 Hijriah, maka usianya pada saat wafat tepatnya adalah usia 88 tahun. Pada saat itu, ia berada di rumahnya di daerah Akik untuk menghadapi detik-detik akhir kembali kepada Allah Ta'ala dan Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, putranya, yang memangku kepala Sa'ad bin Abi Waqqas sampai meninggal. Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas menangis, dan Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Mengapa kamu menangis, wahai anakku? Sungguh, Allah tidak akan menyiksaku selamanya, dan aku termasuk salah seorang penduduk surga." Sa'ad bin Abi Waqqas memberi isyarat ke arah peti simpanannya, yang ketika dibuka, peti tersebut berisi sehelai kain yang telah usang dan lapuk. Kain itu merupakan kain yang digunakannya di waktu perang Badar. Ia menyuruh keluarganya agar mengkafani mayatnya nanti dengan kain itu. Dan pada saat perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kita akan bertemu dengan musuh besok, kita akan menjadi syahid besok. Maka janganlah kalian mencuci darah kami, dan janganlah kami dikafani, kecuali dengan pakaian yang kami pakai." Sa'ad bin Abi Waqqas kehilangan penglihatan di akhir hayatnya. Ajal yang telah ditentukan pun tiba. Sosok tubuh yang meninggal terakhir di antara orang-orang Muhajirin dipikul di atas pundak orang-orang yang membawanya ke Madinah. Di antara para sahabat yang telah dimendahulunya menemui Allah, dan dikubur di tanah Baqi Madinah. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Oh iya, jangan lupa bagikan video ini kepada banyak orang, supaya mereka bisa meneladani sifat mulia salah satu sahabat Nabi ini. Terima kasih.